Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di pagi hari ini. Setelah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Pernahkah kita mengakui kesalahan? Ketika kita mengakui kesalahan, apakah kesalahan-kesalahan itu kita ungkapkan secara jujur, murni, dan seluruhnya tanpa ada yang disembunyikan? Dalam nas ini, kata mengaku kepada Tuhan itu dalam bahasa aslinya dikatakan yada, memakai kata yada. Artinya dia sungguh-sungguh sepenuhnya tanpa ada yang tersembunyi. Dan yang paling penting dari keadaan ini adalah bukan karena dia sebagai manusia yang mengarahkan dirinya kepada pengakuan itu, melainkan Allah yang menuntun dia mengalami hal-hal ilahi, hal-hal rohani, mengalami hal-hal yang sifatnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia menyadari sepenuhnya dengan pemahamannya bahwa apa yang dilakukannya selama ini berdosa. Ini berbeda sekali ketika kita mengakui kesalahan hanya sekedar mengakui tanpa ada kesungguhan. Bahkan Bapak Ibu, keadaan ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika orang sungguh-sungguh menyadari kesalahannya, sungguh-sungguh mengakui kesalahannya, maka akan terbentuk satu kekuatan di dalam keberdosaannya itu. Inilah yang dimaksud oleh pemazmur. Sehingga ketika dia mengakui kesalahannya, ada keyakinan bahwa Tuhan mengampuninya dan Tuhan memberikan kelegaan, kelepasan kepadanya. Dan dia percaya bahwa setelah Tuhan mengampuni kesalahan-kesalahannya, maka hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan yang lebih baik dan melakukan hal-hal yang baik seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Atau boleh kita katakan pertobatan yang radikal, pertobatan yang didasari oleh pengalaman sendiri, oleh keadaan-keadaan yang sungguh-sungguh, sehingga dia benar-benar hidup dengan baik setelah bertobat. Maka saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, marilah kita setiap hari merenungkan dan mengakui kesalahan kita, sehingga seiring berjalannya waktu akan tiba masanya nanti kita akan melihat diri kita sebagaimana Allah inginkan. Karena kita sesungguhnya masih berdosa, sekalipun Tuhan telah mengampuni dosa kita di kayu salib, tapi selama kita hidup, dosa itu masih terus ada. Dan jika kita membiarkannya, dosa itu akan dibuahi sehingga menghasilkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka penting sekali hari demi hari kita jalani bersama Tuhan. Dan akhir kata, marilah kita lihat betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Dia tidak lagi mengingat dosa-dosa kita di masa lalu. Bahkan Dia memberikan tangannya, memberikan jalan bagi setiap hati yang mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan kemudian memberkati kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan masa depan kita. Ada masa depan yang cerah di dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan singkat di pagi hari ini. Tolong kuatkan kami Tuhan untuk datang kepadamu setiap hari dan mengakui dosa kami, sehingga hari-hari yang kami lalui
itu memurnikan diri kami, dan kami mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan kiranya Engkau menuntun kami untuk berjalan sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.